Oke, masih dengan Profesor Kardus. Tak berijazah, tapi jenius. Ya, tahukah Anda? Diketahui hal yang paling utama dan sangat krusial untuk dapat memenangkan perang nuklir di masa depan adalah dengan cara menemukan sistem atau metode yang dapat mendistribusikan dan memobilisasi hulu ledak nuklir ke target tujuan tanpa diketahui atau dicegat oleh sistem pertahanan misil musuh. Coba Anda bayangkan, seandainya 5.889 jumlah hulu ledak nuklir Rusia atau 5.244 jumlah hulu ledak nuklir Amerika nantinya dapat mendarat di target tanpa bisa dihalau oleh sistem pertahanan musuh. Pastinya dampak yang dihasilkan akan sangat ultra destruktif. Puluhan ribu kota besar atau wilayah dapat lenyap sekejap mata, instan, dan peradaban yang telah kita bangun selama ribuan tahun akan lenyap dalam hitungan hari. Tak akan ada teknologi yang tersisa, gadget, listrik, tak akan ada internet, YouTube, Google, dan segala jaringan komunikasi akan lenyap tak berbekas. Dan kita tentunya akan kembali ke era peradaban klasik di mana teknologi tak dapat digunakan dan tak ada yang bekerja. Ya, seperti yang kita tahu, saat ini metode utama sistem peluncuran hulu ledak nuklir global adalah triad nuklir, yakni sistem peluncuran Intercontinental Ballistic Missile atau ICBM, kemudian sistem SLBM atau Submarine Ballistic Missile atau peluncuran hulu ledak nuklir berbasis kapal selam, dan sistem distribusi pesawat bomber. Ya, triad nuklir inilah yang menjadi infrastruktur utama untuk mendistribusikan hulu ledak nuklir ke target tujuan pada perang masa depan. Tapi tahukah Anda, selain infrastruktur utama pada triad nuklir, diketahui saat ini salah satu negara paling berkuasa di dunia, yakni Rusia, diketahui tengah mengembangkan sebuah konsep senjata nuklir strategis yang memiliki daya jelajah super tinggi yang dapat mengelilingi bumi hingga berminggu-minggu tanpa henti, karena dilengkapi oleh sistem propulsi reaktor nuklir dengan sistem navigasi otomatis dan tentunya memiliki fasilitas perangkat hulu ledak nuklir di kisaran 500 kiloton hingga 2 megaton. Ya, teknologi nuklir strategis tersebut adalah Burevestnik 9M730 yang diklasifikasikan NATO SSC X9 Skyfall, sebuah rudal jelajah supersonik bertenaga nuklir pertama di bumi yang dikembangkan oleh Biro Desain Novator Ekaterinburg, Rusia, dan pertama kali diumumkan ke publik pada 2018 lalu oleh Presiden Putin. Burevestnik atau burung laut dalam bahasa Indonesia merupakan senjata terbaru Rusia yang diperkirakan akan masuk dalam pelayanan Angkatan Bersenjata Rusia pada tahun 2025 ini. Konsep ini telah dikembangkan sejak era 2000-an awal dan baru dianggarkan pada tahun 2016 lalu. Saat ini, Burevestnik masih dalam tahap konstruksi dan pengembangan sistem. Meski secara spesifik, Kementerian Pertahanan Rusia tidak menjelaskan secara detail mekanisme propulsi utama sistem rudal jelajah revolusioner tersebut. Tapi, menurut kabar, 9M730 Burevestnik dilengkapi dengan sistem pernafasan nuklir berdenyut dengan mekanisme reaktor neutron cepat yang dapat beroperasi meski tanpa moderator atau penghambat neutron, dan sistem pendingin menggunakan tekanan udara atmosfer terkompresi. Teknologi ini tentunya sangat mutakhir daripada teknologi pada konsep Fox-SLAM atau Supersonic Low Altitude Missile atau misil supersonik ketinggian rendah yang merupakan misil berpropulsi nuklir pertama di dunia yang pernah dirancang Amerika Serikat pada era tahun 55 dan harus dibatalkan pada 1966 karena adanya perjanjian non-proliferasi nuklir yang melarang mekanisme peledakan dan uji terbang nuklir di lingkungan atmosfer bumi. Ya, misil SLAM atau biasa dikenal dengan proyek Pluto Amerika Serikat ini sebenarnya sudah dirakit dengan diciptakannya mesin ramjet nuklir Tory 2C dan Tory 2A, yakni konsep ramjet dengan mesin reaktor inti yang dikelilingi oleh reflektor neutron berilium nuklir dengan pendingin udara. Karena ukurannya yang tergolong cukup besar, proyek Pluto Amerika Serikat ini diperkirakan dapat melaju hingga 3 Mach dengan membawa hulu ledak nuklir hingga 10 megaton, lebih besar daripada Burevestnik. Tapi karena harus batal, prototipe proyek Pluto hingga saat ini belum tercipta dan mesin Tory akhirnya dimuseumkan.
Sedang pada konsep 9M730 Burevestnik tentunya lebih canggih dan lebih ringkas, juga lebih fleksibel. Karena tentunya komponen-komponen yang digunakan juga lebih terminiaturisasi dan portable dengan sistem kontrol kendali komputasi yang canggih. Ya, perbedaan utama antara konsep proyek Pluto Slam Amerika Serikat dengan Burevestnik milik Rusia adalah bentuk propulsi atau mesin pendorong nuklir, di mana pada Burevestnik sistem propulsi benar-benar menggunakan teknologi propulsi reaktor murni. Sedang pada konsep Pluto, kinerja propulsi nuklir masih dibantu oleh mekanisme ramjet. Dan untuk cara kerja mesin berdenyut secara spesifik, Profesor Kardus belum bisa menemukan referensi artikel yang membocorkan bagaimana mekanisme tersebut beroperasi. Tapi seandainya memang benar mekanisme berdenyut tersebut menggunakan konsep reaktor neutron cepat portable, tentunya mekanisme tersebut akan sangat baik karena faktanya pada reaktor neutron cepat yang umumnya diaplikasikan seperti pada reaktor pembangkit listrik, diketahui bahan bakar fast neutron reactor atau FNR diketahui mampu menghasilkan daya yang lebih tinggi dan kontaminan yang lebih sedikit. Karena diketahui reaktor FNR 30% wajib memiliki kandungan uranium yang sangat diperkaya daripada reaktor umum seperti halnya PWR, BWR, atau PHWR, dan lain-lain. Ya, reaktor neutron cepat beroperasi dengan menciptakan reaksi fisi berantai yang terjadi karena perilaku neutron yang umumnya berenergi di atas 1 mega elektron volt. Sangat cepat karena memang tak dihambat oleh moderator neutron seperti halnya grafit. Tapi untuk menggunakan reaktor tipe ini, kalian wajib menggunakan bahan superfisil dengan perbandingan 30% lebih melimpah, seperti halnya uranium-235. Ya, karena reaktor neutron cepat umumnya menggunakan bahan fisil atau bahan yang sangat diperkaya, seperti uranium-235 dalam jumlah besar. Tentunya, limbah radioaktif pemotor akan sangat kecil. Mungkin ini juga menjadi pertimbangan para ilmuwan untuk membuat misil nuklir yang ramah lingkungan, yang minim kontaminasi. Diketahui karena Burevestnik berbahan bakar reaktor nuklir, pastinya daya jelajahnya sangat jauh, tergantung kapasitas bahan bakar yang dimasukkan pada reaktor propulsi. Ya, pada reaktor umum, diketahui satu set bahan bakar nuklir dapat menciptakan reaksi fisi bervariasi di kisaran puluhan bulan bahkan hingga belasan tahun lamanya, yang artinya probabilitas misil ini untuk dapat terbang berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan tanpa harus menyentuh daratan sangatlah tinggi. Dan ketika misil ini diterbangkan senyap di ketinggian di bawah 100 meter, pastinya akan sangat sulit untuk terdeteksi oleh sistem pertahanan udara musuh. Dengan hulu ledak nuklir yang dibawanya, misil ini dapat menghancurkan satu buah kota besar tak tersisa. Ya, dan demikian informasi singkat dari Profesor Kardus tentang misil propulsi nuklir terbaru milik Rusia. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berjasa, tapi jenius. Profesor Kardus dari Biro Desain Novator, Yekaterinburg, Rusia, mengabarkan